Assalamualaikum. Istidraj, ini azab yang lo sambut dengan senyuman. Nggak usah basa-basi. Yuk, kita langsung bahas. Pernah kan kepikiran, kenapa ada orang yang makin maksiat, tapi hidup makin aja mudah? Kenapa sih? Lo bisa jawab nggak? Allah kasih dunia ke orang yang malah jauh banget dari Allah. Dan bahayanya dibukain semua pintu-pintu kesenangan. Tapi iman lo, tapi jadi tambah rusak. Hidup lo yang enak ini belum tentu berkah, tapi itu warning dari Allah. Atau bisa jadi azab dari Allah. Gue cuma mau nanya satu hal deh. Lo makin jauh dari Allah, tapi hidup lo makin enak atau makin dikasih kesenangan? Kalau iya, coba deh dengerin video ini sampai habis. Itu bukan keberuntungan. Itu bisa jadi istidraj, azab yang lo sambut dengan senyuman. Dan Allah mengatakan, kami akan menarik mereka secara perlahan-lahan ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 182. Apa itu istidraj? Apabila kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah. Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44 dan hadis riwayat Ahmad nomor 17.349. Istidraj secara bahasa adalah naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah pada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-Qalam ayat 44. Semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan kenikmatan, dan Allah membuat dia lupa untuk meminta ampun atau beristighfar, sehingga dia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya pada waktunya dalam sekejap. Lu pikir lu disayang sama Allah? Lu pikir Allah ridho sama lu yang udah lama lu gak sholat? Dan lu pikir rezeki yang lu terima itu hadiah? Bisa jadi itu tanda paling ngeri dari Allah. Lu dibiarin bro, lu diangkat setinggi-tingginya, biar jatuhnya lu ngerasain paling sakit. 1. Kenikmatan yang Allah kasih bukan tanda Allah sayang sama lu. Kalau kenikmatan itu tanda cinta Allah, orang kafir gak akan punya kekayaan, rumah kayak istana, jet pribadi, mobil mewah, dan perusahaan miliaran, bahkan triliunan. Allah mengatakan, kami berikan mereka kesenangan sedikit, lalu kami siksa mereka dengan berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 86. Dunia itu Allah kasih kepada semua orang, orang kafir, orang muslim, orang taat, siapapun akan dikasih sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Dunia dan segala isinya, uang lu, jabatan lu, mobil mewah lu, kekayaan dan semua kesenangan lu, itu semua gak ada nilainya di hadapan Allah. Benar-benar gak berharga. Sampai-sampai dibandingkan sama sayap nyamuk, itu pun masih kalah nilainya. Kenikmatan dunia Allah kasih kepada siapa aja, yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir sekalipun, yang sujud atau yang mengolok-olok agama.
Semua Allah kasih kenikmatan dunia. Jadi, kalau lu maksiat, malah dibukain pintu-pintu kesenangan, jangan bangga, jangan tinggi hati, tapi lu harus takut. Kedua, yang bahaya itu bukan malah saat hidup lu lagi susah. Yang bahaya itu saat lu maksiat, tapi hidup lu makin seneng dan ditambah lagi kesenangan duniawi. Itulah dunia yang bisa Allah kasih kepada siapapun. Sekarang lu tahu kan ngerinya istidraj? Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kesenangan, kenikmatan kepada pelaku maksiat, itu namanya istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Istidraj itu bukan Allah marah, bahkan Allah nggak hukum langsung, tapi Allah diemin lu, biarin lu, kasih lu segala kesenangan dari segala arah, kasih lu kenyamanan, kasih lu kekayaan, kejayaan, bahkan bikin lu hidup udah kayak di atas awan, ngebiarin lu makin jauh, makin sombong, sampai-sampai suatu hari, saat hari itu tiba, semua Allah tarik dalam sekejap mata. Dan lu baru sadar, gua udah lama ditinggalin sama Allah. Mungkin saat lu sadar, nyawa lu udah di kerongkongan. Gimana? Selesai. Ketiga, lu gak pernah sholat, tapi rezeki, kenikmatan, kesenangan selalu aja lancar. Itu bukan keberkahan, itu malah alarm merah. Kalau lu gak pernah sholat, tapi lu dikasih kekayaan, kejayaan bisnis, hidup lu senang-senang terus, itu bukan pertanda lu lagi baik-baik aja. Itu seakan-akan Allah bilang ke lu, tunggu aja azabku. Sungguh, azabku sangat pedih. Karena kalau Allah cinta sama seorang hamba, kadang Allah malah sempitkan rezekinya, kenikmatannya, supaya dia balik. Sekali lagi, kalau tanda-tanda tadi semuanya ada di lu bukan sedang diberkahi, tapi lu lagi diabaikan. Istidraj juga ada pada penuntut ilmu. Sering banget kita jumpai anak muda rajin ngaji, tampilannya islami banget, hafal dalil, tapi akhlaknya nol.